Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah surat terbuka kepada Bapak Anies Baswedan dari Mas Erlangga pribadi, PhD bidang Sosiologi Politik dari Murdoch University yang sekarang ini mengajar ilmu politik di Universitas Erlangga, Surabaya. Bung Anies Baswedan, dalam jejak langkah satu demi satu yang Anda kumpulkan dalam karir Anda pada waktu itu, saya melihat hadirnya sebuah integritas. Integritas yang tidak hanya menandai harapan akan kebangkitan wajah Islam yang dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin akan kembali menggarami bumi keindonesiaan kita, namun juga wajah kemajuan cara pandang dan keadaban etis yang dimana Anda akan menjadi salah satu komponen di dalamnya sebagai aktor strategis yang membawa negeri kita Indonesia dari gelapnya warisan Orde Baru menuju terangnya masa depan demokrasi Indonesia. Dan kita semua sadar bahwa demokrasi itu ada aturan mainnya. Kalau kita sudah menyepakati aturan main, maka selesaikan sampai tuntas. Setidaknya, itulah yang saya dengar menjadi bagian dari kampanye Anda saat bergabung dalam barisan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala pada pemilihan presiden 2014 lalu. Saat itu, saya melihat masa depan demokrasi Indonesia yang disuburkan oleh nilai-nilai kesetaraan sosial, keterbukaan terhadap yang berbeda, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya akan diperjuangkan oleh orang seperti Anda. Bagi saya, orang yang konsisten mengemban nilai-nilai tersebut dalam jejak sejarah hidupnya adalah orang yang memiliki integritas, dan saya pikir Anda adalah salah satu darinya. Sampailah kita pada waktu yang menjadi kesempatan sekaligus ujian bagi Anda sebagai salah satu aktor strategis demokrasi di Indonesia, yakni momen Pilkada Jakarta 2017. Momen yang membawa Anda menjadi calon gubernur Jakarta. Sebagai sesama akademisi ilmu politik, saya paham bahwa politik bukan sekedar nyala api idealisme, namun juga soal pertarungan konkret di bumi manusia yang acap kali membutuhkan pragmatisme dan kalkulasi dukungan suara dari rakyat. Politik, selain dihidupi oleh paham Aristotelian yang menekankan pada bagaimana merangkai kebaikan di dalam kehidupan bersama, juga membutuhkan strategi dan taktik dalam konteks siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, seperti diungkapkan oleh Profesor Harold D. Lasswell. Namun demikian, Anda pasti paham dan tentu lebih paham dari saya, bahwa dalam rangka bagaimana Anda sebagai aktor politik mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, terang cahaya kebaikan, nilai-nilai keadaban tidak boleh diinjak-injak di bawah bendera pragmatisme dan fanatisme. Itulah yang kita pelajari, tidak saja dari Aristoteles, tetapi juga dari junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berusaha dicontoh oleh para pendiri Republik kita Soekarno-Hatta maupun dari para guru bangsa seperti almarhum Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid, guru kita bersama. Keresahan kita bahwa Anda tengah menggeser kebaikan bersama dalam tenun kebangsaan di bawah bendera pragmatisme bahkan sektarianisme bermula ketika saya melihat di laman YouTube Anda mengunjungi markas besar Front Pembela Islam di daerah Petamburan, Jakarta. Saya berterima kasih Habib Rizik berkenan memberikan kesempatan silaturahmi. Saya sampaikan saya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan liberal. Di sana, Anda menyatakan bahwa Anda adalah pemadam kebakaran dalam posisi Anda sebagai rektor Universitas Paramadina ketika ide-ide Islam liberal tengah menyebar. Bung Anies Baswedan, saya pernah menyaksikan keseharian Universitas Paramadina meskipun saya bukan orang inti di sana. Namun, yang saya tahu bahwa yang dikembangkan oleh Cak Nur di Paramadina bukan hanya soal Islam liberal, tapi lebih tinggi daripada itu, yakni Islam berkeadaban, Islam yang menyatu dengan kemodernan dan keindonesiaan. Tradisi peradaban dan intelektual Islam yang menggarami Indonesia dengan semangat public religion, yang kemudian menjadi menara bagi ide-ide kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, yang mana di dalamnya berbagai ide, baik liberal, republikanisme, reformisme, Islam progresif, Islam berkemajuan, maupun Islam Nusantara, saling berdebat, berdiskusi, dan memperkaya ruang publik Indonesia. Di sini, saya kecewa Bung Anies, karena ketika Anda menyatakan bahwa Anda menjadi pemadam kebakaran di Universitas Paramadina, artinya Anda tengah menjadi pemadam api pemikiran Islam berkeadaban dan teologi keadilan yang dinyalakan oleh mendiang Nurcholish Madjid.
Apalagi ketika Anda di dalam forum Petamburan itu menyatakan bahwa Anda bukan Syiah, Anda bukan Islam liberal. Baik Bung Anies, saya percaya Anda jujur, Anda bukan penganut Muslim Syiah maupun Islam liberal. Namun demikian, dalam suasana sosial yang penuh kebencian, cara Anda berbicara yang memanjakan sentimen kebencian dan perasaan paling benar sendiri di hadapan publik, itu bukanlah cara berbicara orang yang pernah menulis artikel tentang merajut tenun kebangsaan. Dialog yang merdeka dan terbuka, pesan untuk saling menghormati satu sama lain tidak akan tercipta. Kekakuan pandangan tidak akan mencair dengan cara komunikasi politik yang Anda ciptakan dalam dialog seperti itu. Anda bisa berbicara dengan cara lain, misalnya mengingatkan kepada majelis tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah di dalam kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan Indonesia, kebinekaan dalam persaudaraan bersama, seperti yang diwariskan oleh para pendiri Republik ini. Mungkin Anda akan berpikir bahwa surat ini hanyalah salah satu suara dari kalangan pendukung Islam liberal yang hanya peduli soal toleransi, tapi tidak peduli soal keadilan sosial. Untuk itu, saya bertanya kembali kepada Anda. Bagaimana Anda bisa menjalankan amanah keadilan sosial dengan berbagai program Anda ketika di dalam kepala Anda masih tersimpan bias-bias eksklusivitas terhadap yang berbeda dari konstituen utama Anda? Bagaimana kami bisa yakin bahwa Anda akan memimpin Jakarta dengan cara yang adil ketika Anda hanya memanjakan sentimen kaum intoleran dalam barisan Anda? Dan tentu kami berhak untuk was-was. Bisa jadi selanjutnya Anda akan didikte oleh kaum intoleran tadi. Selanjutnya orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Mengapa demikian? Karena keadilan sosial itu adalah nilai yang bersifat universal. Dan untuk merealisasikannya, kita membutuhkan agensi politik yang kuat berpegang di jalan terang ini. Bung Anies Baswedan, ada cara lain untuk memperkuat dukungan kepada Anda, bahwa seni memimpin bagi seorang pemimpin yang memiliki public virtue, keadaban publik, dilihat dari kapasitas dan kemampuannya mengelola sumber daya yang ada, untuk pemenuhan visi dan prinsip-prinsip yang ia yakini sebagai sebuah prinsip kebaikan bersama. Pemimpin berkarakter republik memiliki kemampuan persuasi untuk mengajak dialog, untuk mengingatkan dan meluruskan yang keliru dan tidak benar, sehingga para pendukung kita menginsafi secara penuh bahwa kita tengah membangun Indonesia. Politik bukan hanya soal kepentingan dan cara memenuhinya. Di dalam politik ada seni berpolitik atau seni memimpin. The art of politics, the art of leadership. Mengapa saya bilang itu semua adalah seni? Karena di dalam politik manusia tidak terpenjara dalam kondisi, namun juga di dalamnya, politik adalah aksi yang lahir dari kesadaran manusia. Kesadaran manusia untuk mencipta sesuatu yang baru. Kesadaran manusia dalam proses penciptaan realitas dibangun melalui keinsafan akan nilai-nilai kemanusiaan yang merawat hidup bersama. Di dalam politik, manusia adalah agensi yang tidak sekedar menjadi pak turut dari keadaan, apalagi sentimen-sentimen kebencian. Di dalam politik, manusia adalah kreator, penggubah kehidupan. Bung Anies Baswedan yang saya hormati, dengan cara membiarkan wacana intoleransi maupun sentimen kebencian menyeruak di kota Jakarta, dengan membiarkan pembelahan antagonisme kultural dibangun melalui pemilahan muslim, kafir, dan munafikin. Maka Anda tidak sedang memperjuangkan aspirasi dari orang-orang miskin dan marginal. Di tengah krisis sosial ekonomi yang melanda, tidak saja lapisan kalangan miskin, tetapi juga mengancam proses pemiskinan sosial dari kalangan kelas menengah. Yang mereka pegang saat ini hanyalah iman dan agama, tempat bagi mereka berharap. Sadarkah Anda ketika iman dan agama yang menjadi satu-satunya tempat mereka berpegang ini dimanipulasi oleh suara-suara kebencian, maka aliansi sosial politik yang mendukung Anda tengah merenggut satu-satunya yang masih dimiliki oleh orang miskin dan yang tengah dimiskinkan itu. Mari kita renungkan bersama soal ini. Renungkanlah dengan baik. Sayangilah jejak langkah yang selama ini membawa Anda memiliki integritas yang kuat. Anda masih punya waktu untuk mengoreksi langkah politik yang sudah Anda buat. Karena pada akhirnya, kita akan dinilai dan dikenang oleh sejarah berdasarkan warisan-warisan prinsip
pikiran, dan praktik sosial yang kita semaikan kepada generasi kita di masa depan. Inilah yang saya sebut dalam judul surat terbuka saya ini sebagai harga sebuah integritas. Bung Anies Baswedan, masih ada unek-unek yang akan saya uraikan, sengaja saya simpan terlebih dahulu untuk surat kedua dari saya. Bung Anies yang saya hormati, jaga kesehatan tubuh, pikiran, dan hati Anda. Merdeka! Jangan lupa saksikan di video berikutnya, saya akan secara langsung mewawancara Mas Airlangga Pribadi, penulis surat terbuka untuk Anies Baswedan. Stay tuned.